Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, wah, yang di Papua udah ada juga nih Pak Trubus. Udah maghrib di sana ya Pak, atau malah udah isya ya? Maghrib Bu, menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib. Iya. Baik, ini alhamdulillah nih teman-teman, mudah-mudahan, oh ya teman-teman minta tolong agar dibantu teman-teman yang masih ketinggalan di grup. Silahkan yuk kita ngariung di sini nih kuliah online Dr. Tifa. Mudah-mudahan ini mumpung saya ada waktu ya, jadi kita bisa ngobrol. Baik, teman-teman, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat semuanya di sore hari ini. Alhamdulillah sehat dong. Alhamdulillah, ini saya agak batuk. Tiba-tiba kecapean kayaknya. Tapi karena udah janji ya harus dipenuhi janji itu walaupun sambil terbatuk-batuk. Mudah-mudahan 1 jam ke depan saya sehat bersama teman-teman. Kalau lihat wajahnya teman-teman saya jadi tambah sehat kayaknya nih. Baik teman-teman, hari ini Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, seperti yang sudah ada di flyer, hari ini kita akan membahas tentang monkeypox. Ini kan masalah atau isu yang naik nih lagi ya, karena Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan tuh menulis bahwa di bulan ini tuh ada 1 kasus monkeypox dilaporkan gitu ya. Padahal kita kalau di SDT udah ngobrolin monkeypox dan ketemu tanda-tanda dan gejala pasien-pasien monkeypox memang udah dari tahun lalu ya. Udah banyak kan kita udah nemu beberapa, apa artinya teman-teman bahkan mungkin keluarga teman-teman sendiri juga kan sudah laporan ya, wah kalau ruam pustulnya seperti itu bukan cacar biasa gitu kan. Kuat dugaan juga bahwa itu adalah monkeypox ya kalau lihat lesinya, lihat pustulnya seperti yang di-sharing oleh teman-teman di grup ya, grup Docere, RPLC maupun di SDT sekalipun ya kan teman-teman suka sharing gitu. Saya sudah buatkan 1 kuliah 20 menit lebih di YouTube. Nanti silakan teman-teman lihat ya. Jadi itu benar-benar saya berikan kuliah tentang monkeypox. Udah barusan jadi sama Mas Agus, sepertinya udah dirilis deh di Dr. Tifa Channel. Silakan nanti Anda lihat ya habis ini. Nah, sore ini saya punya waktu 40 menit untuk Anda. Saya akan mengajak Anda diskusi. Jadi materi call sore ini adalah berdasarkan dari pertanyaan Anda. Jadi saya ingin teman-teman bertanya tentang monkeypox, apa aja yang ingin Anda ketahui. Silakan Anda tulis di chat ya. Jadi saya akan setelah Anda tulis di chat, nanti saya akan minta Anda untuk langsung bertanya sesuai dengan apa yang saya tulis ya. Alhamdulillah ini udah ada 111 partisipan. Ayo 600 loh ini seatnya yang disediakan sama Ko Afat. Ko Afat terima kasih ya Ko. Udah menyediakan 600 seat untuk kita semua. Baik, ini saya buka. Teman-teman silakan ya, kita udah mulai, saya akan memulai kuliahnya. Kita cuma punya waktu 40 menit loh, 38 menit nih, udah lewat. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang monkeypox berdasarkan dari pertanyaan Anda. Ayo silakan ramai-ramai bertanya tentang monkeypox. Apa sih yang ingin Anda ketahui? Ayo silakan teman-teman, saya tunggu ya. Saya tunggu pertanyaan Anda, atau ada yang kepengen langsung raise hand, silahkan langsung raise hand. Ini saya lihat ini nggak ada hostnya saya sama sekaligus narasumber. Jadi silakan Anda kalau mau langsung sampaikan aja Dok, mau nanya gitu langsung atau tulis. Ini udah ada nih Bu Kiki udah ada, silakan tulisan pertanyaan langsung Anda sampaikan. Bu Kiki Marina, mana Bu Kiki? Ayo Bu Kiki tanya langsung. Silakan Bu Kiki. Halo.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan untuk Bu Kalau Kiki. gejala cacar monyet itu apa ya, Dok? Apa hanya demam aja? Apa ada Jalannya. yang bedanya gitu ya, gejalanya? Ya, Bedanya. jadi sebenarnya tuh ini kita ini ya bebas ya. Jadi cacar monyet atau monkeypox itu adalah satu keluarga besar ya dengan penyakit cacar yang lain. Jadi dia itu familinya itu pox gitu ya, pox, familinya pox, terus kemudian ada chicken pox, ada smallpox, ada pox, kemudian ada monkeypox gitu kan. Nah, karena dia itu satu keluarga, maka tanda dan gejalanya itu relatively sama ya. Ini adalah penyakit ringan yang kategorinya adalah self-limited disease. Artinya penyakit yang dalam beberapa hari asalkan imunitasnya bagus, penderita itu akan sembuh sendiri gitu kan. Seperti itu ya. Jadi secara kategori ini adalah jenis infeksi virus yang tidak terlalu harus dikhawatirkan. Tidak menimbulkan efek samping yang serius, apalagi menimbulkan kematian. Jadi case fatality rate-nya tuh hanya sekitar kisarannya antara 1-6%, jadi sangat kecil. Di median 3-6%. Lalu tanda dan gejalanya ya kurang lebih seperti yang Anda ketahui ya, rata-rata kita pernah nggak sih kena cacar? Ada nggak yang nggak pernah kena cacar gitu? Pernah tuh beberapa kali malah. Malah beberapa kali ya. Jadi kan itu kan lucu juga ya. Kan rata-rata dari kita udah dapat tanda di sini kan. Apa di lengan ya. Sama. Saya juga ada tato cacar kan. Kayaknya kita semua punya deh tato cacar. Bener nggak tuh? Benar, Dok. Tapi kita juga semua pernah kena cacar kan? Pernah. Iya, jadi sudah divaksin, udah pernah kena cacar pula gitu. Nah, jadi tanda dan gejalanya kurang lebih sama. Jadi demamnya subfebris, artinya demam subfebris itu demamnya itu nggak terlalu tinggi. Beda sama demamnya demam berdarah ya, tuh tinggi terus dia kayak tapal kuda gitu. Atau demamnya tifoid atau typhoid atau tifus itu kan suhunya lemeng ya, demam gitu sore, kemudian memanas pada malam hari, lalu menurun pada pagi hari, lalu siang harinya tuh nggak ada demam. Kalau cacar ini demamnya menetap, tapi dia suhunya tuh nggak sangat tinggi. Jadi anget gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian tanda yang lain kurang lebih seperti kalau Anda mengalami flu, ya flu. Jadi apa sih? Greges-greges gitu ya. Kalau bahasanya ini ada Bu ini nggak ya? Ada Bu Ria nggak? Demam subfebris itu kalau bahasa Jogjanya tuh semelenget. Semelenget, Dok. Semelenget ya. Semelenget. Anget gitu ya, Anget. gitu ya. Anget. Panas gitu enggak? Anget gitu kan. Sumeng. Ya, betul, sumeng. Kalau bahasa Sunda, Dok, hareeng. Apa? Hareeng kalau bahasa Sunda. Hareeng ya, jadi kayak gitu ya, seperti Kata itu. orang Sunda mah. Lalu kemudian seperti tanda-tanda gejala awal mau flu, tapi batuk pileknya belum keluar ya. Jadi apa tuh namanya meriang, malaise namanya ya, itu kayak meriang gitu kan, terus dingin badan gitu kan. Nah setelah kira-kira mulai masuk fase inkubasi, sekitar hari kedua atau ketiga mulai muncul pustul ya kan, papul-papul pustul itu ya. Kayak apa itu tuh lenting-lenting itu kan ya, gitu sama persis seperti cacar. Cuma kalau lihat dari gambar di Google itu pustulnya itu cenderung rapat ya, cenderung rapat beda sama pustulnya cacar ini cacar air yang kita kenal ya. Jadi dia tuh rapat gitu gerombol, terus kemudian bentuknya itu lebih besar, relatif lebih besar. Jadi relatif ya saya bilang nggak selalu lebih besar ya, tapi lebih besar. Kemudian dia itu warnanya tuh nggak jernih, jadi kayak cenderung hitam gitu, kayak gelap gitu. Si pustul itu ya. Lalu, nah ini yang menarik ya, yang membedakan antara cacar monyet sama cacar yang lain adalah 70% pustul itu ada di area anogenital. Tahu nggak anogenital di mana?
sekitar anus dan kelamin. Alat kelamin, iya. Itu 70% gerombol di situ, ngeri ya. Mana sih gitu. Nah, dan kemudian dari situlah kemudian terjadi dari situ kemudian rujukan dari penularan dari cacar monyet ini ternyata spesifik, tidak sama seperti cacar biasa gitu. Jadi memang rata-rata dia kan masih zoonosis ya. Jadi dia tuh masih penyakit zoonosis, artinya tuh penyakit yang harus menggunakan hewan sebagai inang perantara ya. Lalu kapan dia terjadi man-to-man disease, kapan dia menjadi person-to-person, bisa menulari satu orang dengan orang yang lain itu dengan apa namanya persyaratan tertentu ya. Itu titik dulu ya. Nanti silakan Anda bertanya lanjut. Saya mau balikin ke tanda dan gejala. Jadi itu demam subfebris, demam ngelemeng, semelenget, hareeng bahasa Sundanya. Kemudian muncul tanda-tanda seperti flu, tapi nggak ada batuk pilek. Gitu. Rata-rata sih ada sih batuk pilek ya. Itu infeksi sekunder dari virus flu ya, ISPA gitu. Tapi untuk infeksinya si cacar itu dia nggak ada batuk pilek, tapi dia rasa badan tuh kayak flu tulang lah gitu ya, nggak enak gitu badannya. Terus habis itu pada hari kedua dan ketiga mulai muncul pustul di mana-mana. Bedanya cacar monyet itu 70% tuh ada di daerah anogenital. Oke. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Gitu ya Bu Kiki ya, sudah terjawab tanda-tandanya. Iya dok, makasih. Iya, lalu Bu sebentar. Bu Preti ya. Iya dokter. Silakan Bu Preti, bertanya langsung. Kalau dari penjelasannya tadi kan dari anogenital itu ya dokter ya, berarti itu sebabnya di awal-awal tuh yang kena orang-orang LGBT ya dokter ya? Iya, gini, nah ini ya, ini yang menarik ya, menarik. Dan Anda harus benar-benar underline gitu ya, menariknya gini. Jadi pustul yang muncul, pustul itu kan isinya virus ya. Kalau cacar itu kan dibuka itu air, itulah virusnya itu ada di situ. Terus di dalam pustul itu ya. Lalu kemudian seharusnya karena cacar itu secara keseluruhan termasuk cacar monyet, kalau dia menularkan person to person atau man to man gitu antara manusia dengan manusia yang lain itu syaratnya itu harus ada gesekan. Jadi persentuhan antara orang yang terinfeksi cacar dengan orang yang imunitasnya lagi rendah. Itu ada gesekan. Gesekan itu kemudian menimbulkan si pustul itu pecah. Kemudian si virus yang ada di dalam pustul, di dalam cairan itu kemudian pindah ke orang yang tergesek tadi. Nah, si orang yang tergesek itu kalau dia imunitasnya bagus ya dia nggak kena cacar. Tapi kalau dia imunitasnya rendah ya dia bakal masuk ya si virus itu kemudian masuk masuk ke pori-porinya dia, lalu kemudian terjadilah dia terinfeksi gitu. Nah, untuk cacar monyet ya karena 70% itu si pustul itu ngerombolnya itu di anogenital, maka itulah juga yang menjadikan cacar monyet ini dikategorikan sebagai sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease. Jadi penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Gitu. Nah, karena si 70% dari pustul itu gerombolannya di daerah situ, nah gesekannya tuh terjadi ya pasti melalui itu gitu kan. Makanya dia disebut STD, sexually transmitted disease. Nah, kemudian karena hanya 30% yang tersebar ke seluruh tubuh, makanya hampir boleh dibilang agak susah untuk menularkan cacar monyet ini kepada orang per orang tanpa melakukan hubungan seksual, terutama di daerah si ano itu tadi gitu kan. Gitu loh ya. Jadi paham ya mengapa kemudian 90 berapa ini di jurnal ya. 90% lebih penderitanya itu memang orang yang memiliki preferensi seksual tertentu. Preferensi seksual tertentu. Dalam hal ini adalah orang-orang yang menggunakan anus sebagai alat seksual intercourse-nya gitu.
nerangin langsung. Jijik. Nauzubillah min zalik. Gitu Bu Preti ya. Lanjut. Bu Novi, Vidiani, silakan. Iya dok, apakah monkeypox ini bisa tanpa gejala gitu, tiba-tiba muncul itu yang puntul-puntul gitunya? Pustulnya ya, itulah Pustulnya. gejalanya toh. Gejalanya ya itu toh. Oh gitu. Iya, jadi ya seperti biasa sebenarnya setiap infeksi itu kan menghasilkan peradangan. Karena infeksi masuknya virus itu kan menimbulkan reaksi pengeluaran itu kan agent immunity ya. Agent imunitas itu kan naik ya. Agent imunitas naik dengan maksud untuk memerangi virus yang masuk. Dari situ maka kemudian muncullah peradangan. Peradangan itulah yang membuat tubuh manusia yang terinfeksi itu kemudian menjadi demam ya. Salah satu tandanya infeksi tandanya reaksi peradangan itu kan salah satu infeksi itu peradangan lalu kemudian demam ya gitu. Nah, bisa nggak sih orang nggak pakai demam tahu-tahu pustulnya keluar? Ya bisa-bisa aja, tapi jarang sih, rata-rata tuh demam dulu. Cuma dia nggak ngerasa aja karena demamnya memang subfebris ya, demamnya itu memang subfebris gitu loh. Jadi nggak kayak panasnya demam berdarah atau panas. Bahkan ISPA itu kan panasnya lebih ya. Kalau ISPA virusnya corona atau virus hemophilus influenza atau yang lain tuh panasnya kan dadak tinggi gitu. Kalau ini kan enggak, panasnya tuh ngelembang, semelenget. Gitu Bu Novi ya. Iya dok, terima kasih. Sama-sama. Bu Nini silakan. Bu Nini ada? Bu Nini enggak ada. Oh, ada yang raise hand. Nevi dulu, Bu Nevi silakan Bu Nevi, pertanyaannya singkat aja ya, waktu kita nggak banyak. Silakan Bu Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari penjelasan dokter tadi melihat cara penularannya yang cenderung ke sexual transmitted disease itu, apakah kelompok anak di bawah umur itu tidak akan mungkin kena atau gimana dok? Oh iya, sebenarnya iya. Satu lagi ya. dok, satu lagi. Apa beda yang prinsip antara cacar monyet ini dengan herpes? Herpes, oke. Ya. Baik, pertanyaan itu pertama. Terima kasih Bu Nevi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaan, apakah anak-anak nggak mungkin mengalami cacar monyet? Masalahnya tuh bukannya tidak mungkin, Bu. Mungkin aja ya, mungkin aja. Cuma media untuk transfer infeksinya itu kan hanya 30% aja kan. Jadi karena media untuk transfer infeksi ini, untuk menyebarnya infeksi itu kan pustula itu. Di dalam pustul-pustul itu maksudnya bulatan-bulatan tuh ya. Iya. Apa ya? Anda sebut apa sih gitu kan? Anda sebutnya apa ya? Kalau itu mah istilahnya apa? Mata bisul gitu. Iya, bukan bisul sih sebenarnya. Ya, bulatan-bulatan itu loh ya. Bulatan-bulatan, bula-bula, bukan bula karena dia kecil ya. Cenang, kalau orang Sunda cenang bilangnya. Ya, itu deh pokoknya ya. Isinya virus itu kan. Kalau cacar yang non monkeypox kan memang dia tuh di sekujur tubuh ya, sehingga kemungkinan untuk transfer karena gesekan itu besar. Tapi kalau cacar monyet dia tuh terlokalisir gitu loh. Jadi si pustul-pustul itu lokalisasinya lokasinya itu ada di situ tuh 70% lebih pustul tuh gerombolnya di situ. Jadi artinya sebenarnya cara penularannya itu agak susah kan, kecuali buka celana, nah itu kan, terus ya itulah gitu ya, gitu. Tapi berarti kalau bergantian pakaian bisa jadi dok, misalnya saling pinjam pakaian gitu, itu kan juga ada kemungkinan dok. Oh iya pastilah. Artinya gini, artinya ya si virus itu kan ada di dalam pustul itu. Nah kalau pustul itu pecah karena gesekan, ya otomatis dia akan terbuka kan. Ya. Jadi, nah terus syarat berikutnya adalah dia droplet. Droplet itu artinya apa? Ada droplet cairannya. itu artinya dia bisa masuk ke dalam cairan tubuh dan kemudian dia bisa muncrat gitu. Misalnya kayak apa ya? Sebenarnya sih ini teorinya tuh nggak terlalu benar. Yang benar tuh sebenarnya yaitu si pustul itu yang berisikan virus kegesek, pecah kan,
Ya, Lalu si pindah ke virus itu permukaan pindah yang sehat. ke tubuh orang lain gitu. Lalu berikutnya entah kenapa gitu ya, somehow gitu, cacar monyet ini memang orang yang akan terinfeksi cacar monyet itu harus memiliki status imunitas tertentu gitu loh. Tidak semua orang itu akan bisa terinfeksi cacar monyet dengan mudah. Tidak semua orang, nggak seperti cacar yang lain, Bu. Jadi, Apa itu dok ininya? ya Syaratnya. makanya 90% lebih penderita cacar monyet itu 90% lebih penderita cacar monyet itu pada Kaum orang belok. yang memiliki perilaku seksual tertentu. Kaum belok ya. Iya, karena dia menggunakan itu apa medianya sebagai itu. Dan nih kedua jangan siksa saya dengan ini meminta penjelasan yang lebih ya. Baik, Bu Nevi, yang pertanyaan kedua apa tadi? Beda. Sebentar dok, yang nomor 1 itu saya merasa belum tuntas ininya. Sedikit lagi nyambung pertanyaan nomor 1 dok. Kan tadi kata dokter 70% itu pustulnya berlokasi di sekitar anogenital. Nah berarti ada dong 30%-nya di tempat lain gitu. Iya ada. Ada. Nah yang saya ini kan yang saya jadi tanda tanya itu dari 30% yang berada di tempat lain itu pustulnya kemungkinan menulari orang lain itu berapa besar gitu loh. Tetap ada dong. Artinya kalau sampai si pustul misalnya yang di lengan gitu ya tergesek gitu kan, berkontak sama orang tergesek lalu pustul itu pecah, ya bisa terinfeksi gitu loh. Berarti tidak mesti melalui aktivitas seksual gitu. Berarti risikonya ada 30% kan gitu. Cuma kan masalahnya distribusi 30% itu kan nyebar tuh enggak jadi mulai dari kepala sampai kaki gitu. Iya, itu kan jumlahnya juga jadi nggak banyak kan gitu. Dan ini ya makanya kan uniknya cacar monyet itu bentuknya itu sangat jelek banget. Sehingga apa tuh? Sehingga orang yang kena cacar monyet itu udah pasti nggak mau jalan-jalan. Jadi si pustul itu beda sedikit ya, agak beda dengan pustulnya cacar biasa. Orang cacar biasa aja kalau udah keluar pustul juga kagak mau pergi keluar rumah kan. Apalagi nih si pustul cacar monyet gitu, karena dia tuh kegelap-gelapan gitu. Jadi buruk banget gitu. Sehingga orang itu secara otomatis orang yang terinfeksi itu akan mengisolasi diri udah pasti itu. Cuman emang kaum itu tuh emang gimana sih gitu ya. Orang lagi kena cacar monyet dia masih begitu juga. Emang udah gini. Gak ngerti juga. Gitu Bu Nevi, pertanyaan kedua tadi apa Bu Nevi? Bedanya dengan herpes. Oh herpes ya, itu sebenarnya kan satu family tapi family besar, jadi kayak sepupuan gitu. Jadi dia tuh kayak punya satu genus, satu kelompok keluarga, lalu yang sini nih cabangnya adalah cacar dan yang sini cabangnya adalah herpes. Karena itu maka salah satu tandanya itu kurang lebih kayak sama ya, jadi ada pustul-pustul juga gitu. Cuma bedanya herpes itu dia itu menyerang kepada jalur sel saraf. Oh iya. Sehingga tandanya beda kan, karena yang diserang sama dia bertempat tinggal tuh di mana kalau herpes itu di jalur-jalur saraf ya. Sehingga ada suatu tanda yang spesifik kalau herpes tuh udah pasti nyeri banget, panas, kena kain jalar gitu kan, melingkar gitu seperti itu. Itu kalau ini bedanya beda banget. Karena dia yang diserang itu saraf ya nyeri, karena saraf kan yang diserang nyeri, kemudian panas ya, terus kemudian jalar gitu ya, menjalar. Itu Bu. Melingkar. Ya bisa kalau misalnya kena di perut ya dia melingkar gitu. Baik. Terima kasih dok. Sama Bu Nevi. Bu Nani silakan singkat padat jelas dan tegas. Siap dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dok. Sebelum bertanya saya mau meyakinkan lagi bahwa cacar monyet ini kan tadi tempatnya bisa terlokalisir gitu kan di satu tempat atau bisa juga yang 30% bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain kan begitu. Terus kemudian kalau cacar monyet ini kalau saya lihat itu kan bernanah gitu ya dok. Itu kayak seperti kita pernah cacar waktu kecil itu dok, kalau orang Jawa bilang itu, dan saya ini bilangnya gudiken, apa itu sama dok dengan cacar monyet yang sekarang itu? Iya, sebenarnya kalau ada nanah,
ya, ada nanah, itu berarti dia terprovokasi sama bakteri. Gitu. Artinya Berarti tetap terjadi ditumpangi infeksi sekunder. Kalau ada nanah ya, gitu. karena seharusnya kalau dia itu virus murni, itu bening. Oh, Si cair kalau gitu seperti dibuka, cair bening. itu ya, Dok ya. Iya. Cairannya bening dan dia akan sembuh sendiri dalam 2-6 minggu. Itu sembuh sendiri kan memang ini kategorinya ada infeksi yang walaupun mengerikan bentuknya tapi itu dia itu infeksi ringan. Masalahnya adalah higienitas sama sanitasi higienitas orang ya. Itu kan kadang-kadang buruk ya. Karena itu jadi ada betul, Dok. provokasi namanya atau ketumpangan infeksi sekunder, which is itu adalah bakteri yang sampai menimbulkan nanah. Kalau nanah itu syaratnya itu bakteri. Nah, biasanya kalau ada bakteri ceritanya menjadi lain. Karena bakteri itu kayak masa inkubasinya tuh beda, tergantung sama bakterinya juga. Kalau bakterinya itu berat ya, mungkin dia akan menimbulkan kesakitan yang lebih lama. Ada defek-defek yang tidak sesederhana seperti kalau cuma kena cacar monyet murni gitu ya. Itu jadi beda nih ceritanya kalau ada nanah gitu. Nah, itulah yang kemudian zaman dulu ketika cacar itu masih banyak menimbulkan yang orang Jawa bilang tuh Gudegen ya, betul, Dok. Itu zaman saya masih kecil kan sering kena itu. Nah, itu juga ini kalau misalnya saya misalnya dulu waktu kecil udah pernah kena atau anak-anak itu yang sekarang udah beranjak gede itu kan dulu kecil-kecil juga udah pada kena, berarti masih ada nggak, maksudnya masih ada kesempatan dia untuk terkena lagi gitu. Ya, pertama ini gini, antibodinya cacar itu antibodi ya. Jadi kalau ada seseorang yang kena cacar, itu dia akan menghasilkan antibodi kan? Ya, betul. Antibodi itu bertahan 2-6 tahun. Oh, udah berarti udah lewat, berarti bisa kena lagi. 2-6 tahun. Tapi ingat baik-baik, selain antibodi itu kita punya memori sel yang namanya sel dendritik itu ya, sel memori. Di sel memori ini menetap seumur hidup. Ingatan sel dendritik akan bentuknya si virus itu akan terekam. Sehingga, jadi ketika kita mengalami kayak misalnya ada gejala gitu, dia udah kenal duluan ya, Dok ya? Iya, jadi misalnya once kita 6 tahun itu antibodinya udah turun ya, tapi badan kita itu udah mendetek, ini virus cacar yang gue kenal 6 tahun yang lalu gitu kan, gitu. Sehingga kemudian dia langsung ngasih tahu sistem imunitas untuk menghasilkan satu imunitas antibodi yang akan menyerang si virus ini gitu loh. Jadi itu kelebihan memori sel yang selama itu suka ditutup-tutupin ya sama siapapun juga yang berkepentingan. Produsen vaksin. Iya, terhadap terjadinya. Kemudian sel dendritik ini dia tersimpan memorinya apa termasuk di DNA juga itu, Dok? Oh iya, atau dia di mana? Di semua di sel. DNA ya? Iya, bukan di DNA tapi di dalam sel tubuh ya. Di dalam sel tubuh itu ada sel dendritik kan, gitu kan? Gitu ya. Siap, itu Dok. dia namanya memori sel tuh ada tersimpan di situ. Direktori, oh ini ada virus cacar, oh ini ada virus COVID, oh ini ada virus, itu disimpan sama si dendritik sel itu. Itu ya, jadi kalau penderita itu misalnya udah kena, terus misalnya ada bisulnya itu tadi ya, pustulnya yang pecah, misalnya dia pakai anduk atau gimana nggak sengaja ketempel gitu, berarti bisa nularin juga ya, Dok ya? Iya, sangat mungkin itu. Makanya kalau gini, jadi kalau kita lagi ada di suatu tempat atau daerah tempat Anda tinggal itu lagi ada wabah cacar, not even cacar monyet ya, itu pokoknya hindari tempat umum deh. Karena misalnya gini, contoh ada orang kena cacar, terus dia duduk di satu kursi, terus pecah tuh pustulnya gitu kan. Iya, langsung. Iya, terus kemudian dia kegesek, jadi kayak pahanya tuh yang ada pustulnya tuh kegesek di bangku gitu ya. Terus Anda lalu habis itu si orang itu pergi, Anda duduk, misalnya anak Anda duduk ya. Nah, kulit yang telanjang ini akan tergesek kan sama si itu bisa. Lalu berapa lama si virus ini di udara terbuka gitu ya? Bisa lama loh, bisa 4 hari ya. Dia hidup tuh bisa 4 hari di si kursi yang itu. Jadi makanya memang hati-hati sih kalau lagi ada wabah itu satu orang terlaporkan, berarti di sekitar situ tuh nggak terlalu aman.
Tapi balik lagi, sebenarnya nggak usah khawatir. Saya sekaligus menjawab, terima kasih ya Bu Nani, saya jawab Bu Nini ya. Habis Bu Siap Nani, dok, terima kasih dok. sama Bu Nini, ini mau saya lanjut, Bu Nini dulu menampilkan suaranya atau wajahnya kali. Silakan Bu Nini. Mana Bu Nini? Bu Nini. Habis Bu Nani kan Bu Nini. Nggak ada ya? Habis itu Bu Nunu dok. Bu Nini, saya ini ya, seberapa berbahaya cacar monyet? Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau kita mau tahu berbahaya atau enggaknya tuh dari CFR ya, case fatality rate. Dari case fatality rate, dari case fatality rate itu kita bisa lihat berbahaya. Berbahaya itu kan menimbulkan sakit yang lebih, tingkat kesakitan yang lebih, kemudian tingkat keparahan yang lebih, dan tingkat kematian. Case fatality rate berdasarkan dari jurnal yang saya temukan, yang saya udah baca itu antara 1-6%. 1-6% dengan median sekitar 3-6%. Jadi untuk sampai menimbulkan kasus fatal itu antara 100 orang tuh ada 1 orang yang fatal. Kemudian ada, nah ini spesifik lagi nih ya, saya cari dalami lagi referensinya. Ada orang yang meninggal gara-gara cacar monyet. Kok bisa? Walaupun 100 ada 3 gitu ya. Ternyata dia itu adalah orang yang sudah kena HIV. Atau dia orang yang sudah kena HIV dan karena imunodefisiensi, maka di dalam tubuhnya itu udah banyak banget infeksi yang mematikan. Jadi dia meninggal bukan karena si cacar monyet itu, tapi karena reaksi yang namanya antibody dependent enhancement. Ingat baik-baik ya, ADE ya. Jadi karena dia orang-orang yang kena HIV itu kan memang imunodefisiensi. Dia sangat mudah untuk terkena infeksi apapun, apalagi yang mematikan. Jadi ketika dia terinfeksi cacar monyet, terjadilah namanya antibody dependent enhancement. Antibody berlebihan, dan itu yang kemudian sangat rentan untuk menimbulkan kematian. Tapi kalau orang-orang biasa nggak mengalami HIV, nggak mengalami situasi di mana imunitas itu sangat rendah, itu baik-baik aja. Dia self-limited disease. Gitu ya Bu Nini. Ada lagi Bu Ambarsari, silakan Bu Ambarsari. Wih, batuk saya langsung hilang begitu ketemu Anda. Bu Ambarsari mana? Nggak ada ya? Pak Trubus, silakan Pak Trubus. Mana Pak Trubus? Iya, Ibu. Ya, silakan langsung bertanya Tadi Pak. pemahaman saya, cacar monyet itu dimungkinkan nggak? Dari namanya tadi mau tanya apakah ditularkannya awalnya itu dari monyet. Kemudian kalau penularannya tadi udah dijelaskan. Iya. Ya, itu aja Terus, Ibu. Baik. Kok beda sama pertanyaan yang tulis di chat Pak Trubus? Enggak, Maya udah dijelasin, saya lihat tadi. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih, Ibu. Tapi pertanyaan tentang desain ini bagus ya. Jadi oh iya itu. Satu, memang waktu ini pertama kali ditemukan itu tahun 1970 ya di Kongo, suatu negara yang sekarang udah nggak ada. Sekarang nama negara itu adalah Zaire. Pertama kali ditemukan adanya penularan cacar monyet pada manusia. Itu pertama kali ditemukan. Artinya apa? Cacar monyet itu kenapa disebut cacar monyet atau monkeypox? Karena memang cacar yang diderita sama monyet. Cacar yang diderita sama monyet. Kayak chickenpox juga cacar yang diderita sama chicken, sama ayam. Lalu kemudian yang mengalami, dia adalah zoonosis, tapi dia mengalami semacam spillover ya. Tapi walaupun tidak spillover seperti COVID ya, tapi dia bisa menghasilkan suatu penularan antara orang dengan suatu persyaratan tertentu gitu ya, dengan suatu persyaratan tertentu gitu. Nah, sejak itu dalam kasus yang terbatas ya Pak Trubus dan teman-teman, akhirnya sejak ditemukan itu sejalan dengan kemudian dengan peningkatan kasus HIV/AIDS di Afrika, itu somehow gitu ya, entah kenapa itu si cacar monyet ini kemudian menjadi makin banyak diderita.
oleh manusia, yang tadinya cuma monyet yang kena, akhirnya manusia, dan manusia itu pun juga yang spesifik memiliki perilaku seksual tertentu yang kita tahu semua itu apa gitu. Tapi sejauh yang terjadi dari mulai tahun 70 sampai sekarang, sebenarnya cacar monyet itu jarang banget ditemukan di daerah lain selain benua Afrika. Jadi ini aneh banget, saya nyambung sama kalimat pertanyaan terakhir dari Pak Trubus. Jadi ini tiba-tiba di tahun lalu ya, sudah kita diskusikan juga di webinar ya tentang cacar monyet ya. Itu tiba-tiba WHO mengumumkan bahwa next pandemic itu kemungkinan adalah cacar monyet gitu. Nah, karena dia masih zoonosis, kemudian dia juga menyebar sangat terbatas pada kelompok populasi tertentu yang sangat-sangat spesifik. Lalu kemudian WHO itu mengumumkan ini sebagai next pandemic, itu nggak masuk akal sama sekali. It doesn't make any sense gitu loh. Nggak make sense gitu kan untuk menjadi pandemi, karena persyaratan pandemik itu adalah dia man to man, ya, dia udah mengalami spillover, kemudian manusia itu udah menjadi inang, sama seperti COVID gini ya, lalu kemudian dia menyebar melalui udara, karena cacar kan harus melalui gesekan ya kan, jadi kan syarat untuk dia menyebar dan menjadikan pandemi ini kan aneh gitu kan. Lalu tiba-tiba dalam kurun waktu bulan April 2022 sampai Agustus 2022 ini, April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan ini, itu sudah tersebar di 16 negara di 4 benua. Kan tuh aneh sekali gitu loh. Benua-benua yang sama sekali nggak pernah ada monyet di situ yang kena cacar gitu kan. Tiba-tiba ada kasus cacar monyet pada manusia gitu kan. Sampai kemudian tiba-tiba ada di Indonesia gitu kan. Nah, berarti ada kemungkinan nih gitu kan, penyebarannya itu sudah tidak alami lagi kan. Gitu loh. Ada kemungkinan penyebarannya sudah tidak alami lagi gitu. Dan selanjutnya nanti pembahasan berikutnya. Baik, kemudian Bu Ira, saya nggak ngerti suletan itu apa Bu Ira? Bu Ira? Nggak ada. Siap, Dokter. Bu Ira, Suletan itu, iya. Iya. Suletan itu semacam ya gudeg itu tadi mungkin ya, Dokter ya. Oh, oke. Iya. Enggak sih, karena itu tadi ya, kalau jadinya gudik, jadinya Semacam tuh bisul, semacam ya bisul. kayak bisul tapi kemudian jadi kayak gitu tuh. Itu kalau dia ada infeksi sekunder ya. Oke. Dia ada infeksi sekunder, kemudian sampai jadi ada kayak nanahnya. Padahal kalau virus, kalau cacar asli itu nggak ada nanah. Kalau ada nanah, berarti ada provokasi bakteri. Artinya itu adalah infeksi sekunder. Iya. Gitu. Lalu ya tanda dan gejalanya udah pasti akan nambah kan, nggak cuma kayak tanda dan gejala dari si cacar aja, tapi ada tanda dan gejala tergantung infeksi sekundernya itu apa bakterinya. Gitu Bu, kurang lebih ya. Iya. Iya, Dokter. Baik, sekarang Bu Kia, mana Bu Kia? Silakan tanya langsung. Bu Kia mana? Ada? Lewat. Belum apa udah enak ya sih, serem banget. Ada lagi nih, kayaknya lagi pada komen. Ibu Masyhadatul Haqiah, itu udah saya jawab tadi ya Bu? Iya, hadir Bu Dok. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya nggak? Atau udah cukup? Jadi kemarin tuh kan ke klinik ya Bu. Terus kata kliniknya dan banyak yang kena seperti itu, katanya gitu. Terus kalau penyembuhannya seperti apa ya Dok, biar sekitar kita kalau misalnya ada yang terjadi seperti itu? Iya. Iya, sebenarnya sih saya tuh selalu tekankan itu ya. Kita kan udah punya 3 senjata yang luar biasa gitu loh. 1, Anda udah katam kan sama ilmu Samilakor. Nah, jadikan itu sebagai pengobatan, naikkan dosisnya jadi 3 kali sehari. Lalu 7-CGP ya, 3 biotik. Kemudian suplementasinya sama persis seperti yang selama ini saya ajarkan kan. Ya, vitamin C-nya naik dari 500 mg jadi 1000 mg per hari.
Vitamin D3-nya naik lagi jadi 5.000 sampai 10.000 unit, ya kan? Ya, lalu bisa Anda tambahin zinc sekitar 25 sampai 50 miligram. Itu suplementasinya. Makanannya jangan lupa ya 7CGP ya, banyak buah, banyak sayur, warna-warni, lalu 3 biotik ya, tribiotik, prebiotik, probiotik sama simbiotik. Selesai sih, bismillah, sembuh sendiri ya. Apalagi ini ringan ya, jauh lebih berat tanda dan gejala COVID dibanding sama ini. Cuma serem aja gitu, kok ada buntul-buntulnya gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Dia penyakit yang ringan, cuma seremin aja gitu bentuknya. Udah, Bu Ani tadi udah saya jawab ya Bu, katanya Bu sih Dok. sampai 4 hari ya gitu, katanya ya. Bu Ambar Sari, ada mau nanya lagi Bu Ambar? Bu Ambar, ini ada nih. Bu Ambar, Palembang, silakan. Oh, nggak mau nanya. Bu Ambar, nggak? Dok, Iya? ini kan tadi kalau di udara 4 hari. Tapi kalau Iya. misalkan dia, apakah bisa misalkan di permukaan air atau misalkan di apa ya? Kalau baju apa segala macam itu juga sama 4 hari juga ya? Oh ya, ini sama sekalian saya jawab Bu Ambar Sari juga ya. Jadi sebenarnya virus itu adalah organisme yang sangat mudah mati loh. Sebenarnya. Karena dia itu kan ikatannya itu pakai ikatan lipid ya, ikatan lemak, dan lemak itu akan mudah sekali hancur itu dengan sabun ya, dengan sabun atau air garam. Ya, antara sabun sama air garam. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih ya, ada anggota keluarga kita kena cacar, walaupun mungkin bukan cacar monyet ya, perlakuannya itu sama, bajunya kan kemungkinan besar kena virusnya kan, kegesek-gesek udah pasti ya gitu. Makanya pada saat keluarga Anda misalnya kena cacar apapun ya, itu kalau bisa dia diisolasi di satu kamar, lalu kemudian pakai bajunya itu yang minim gitu loh. Pakai bajunya tuh yang minim aja. Jangan berukut. Jadi udah di kamar kan nggak apa-apa kan ya, gitu kan. Jadi pakai bajunya tuh yang minim aja, yang tipis aja gitu kan. Yang kemungkinan gesekan-gesekannya itu rendah. Kemudian khawatirnya kalau pakai baju yang pakai baju yang tebal, itu khawatirnya nanti ada provokasi infeksi sekunder ya. Karena keringat, terus kemudian memacu ada bakteri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pakailah baju yang seminim mungkin. Udah cuma 2 minggu aja kok gitu. Maksimal cuma 4 minggu itu maksimal. Kemudian baju ya udah langsung direndam sama air sabun. Itu akan rontok sih, akan hancur si virus itu. Gitu ya Bu Ani dan Bu Ambar. Bu Regina silakan. Bu Regina masih ada? Bu Regina? Halo. Suara saya masih ada kan? Saya masih ada kan? Kayak hening gitu. Hening tiba-tiba tuh. Masih, Dok. Oh, masih. Bu Regina mau nanya langsung? Atau ada yang mau raise hand? Bu Regina nggak ada. Saya lewatin ya. Ibu Yani, silakan mau nanya langsung. Bu Yani mana? Nggak ada. Bu Iva, Ibu Iva mau nanya langsung? Iya, Dokter. Silakan. Ya, tadi kan dijelaskan sama Dokter untuk penanganan pakaian ya, Dokter ya. Ya. Kira-kira apakah perlu untuk kustul-kustulnya itu diolesin salep, Dokter? Iya sih, sebenarnya masih sangat relevan sih kalau misalnya mau pakai salep yang antivirus ya, seperti acyclovir gitu ya. Itu sih masih relevan untuk dipakein. Kemudian juga kalau ada provokasi bakteri, artinya tuh ada nanah, nah itu perlakuannya beda lagi ya. Tergantung spesifik, tergantung sama bakteri apa ya. Saya nggak bisa jarak jauh nih kalau bakteri kan benar-benar harus dilihat sama dokter. Saran saya kalau sampai kemudian pustul itu jadi ada nanahnya,
saran saya segera ke dokter deh supaya bisa dicek baik-baik ini bakterinya tuh ngarahnya kemana. Kalau bisa melalui kultur supaya salep ataupun obat yang diberikan itu pas sama jenis bakterinya. Tapi kalau ini benar-benar murni cuma karena virus cacar, dia self-limited disease, artinya dijaga aja supaya si pustul itu pecah sendiri, lalu kemudian dia kering sendiri, ya biasa aja sih gitu. Oh ya, mandinya jangan pakai air hangat ya kalau lagi kena cacar ya, apalagi air panas ya. Jadi airnya itu air yang Berarti air dingin, dokter. Air dingin sih kalau dia lagi sumeng ya jangan ya. Jadi air tapi jangan panas gitu. Anget-anget sedikit itu, dok. Anget lah, ya anget-anget ya gitu. Lalu nggak usah disabun yang gosok gitu enggak. Gitu udah santai aja. Pakai sabun yang jangan terlalu kering, yang sabunnya yang oily lah. Sabun yang oily ya, sabun yang nggak usah terlalu banyak busanya. Kalau bisa sih nggak usah ada busanya. Sabun yang jangan sabun batang ya, jangan. Jadi jangan digosok-gosok gitu. Jadi udah aja air, terus kemudian langsung disabunin sederhana aja. Kalau perlu sedikit aja gitu kan, udah. Langsung dikering aja, ditepuk-tepuk ya, jangan disabuni anduknya juga wah gitu, jangan. Jangan. Pecah semua nanti, dok. Iya, dipuk-puk aja. Jadi biarkan aja si pustul-pustul itu kering sendiri. Oh iya. Perlu talek enggak, dokter? Pakai talek yang saya nggak usah talek ya. Jadi kayak itu loh, apa namanya? Mau salisil juga nggak apa-apa sih, pakai salisil ya. Tapi salisil nggak apa-apa kalau dia gatal ya, ada gatalnya. Biasanya tuh udah mulai gatal tuh kalau pustulnya udah mulai kering ya, itu kan biasanya suka gatal ya. Udah kasih salisil aja ya, kasih bedak salisil. Boleh. Atau pakai itu tuh apa namanya? Kaladin ya. Oh, Kaladin. Yang Kaladin ya, Kaladin lotion itu ya. Oke, baik. Kemudian Bu Preti, oh ya terima kasih. Masih ada ya Kongo ya? Oke, saya salah berarti. Dokter kalau pakai jagung tumbuk boleh nggak dokter? Kayak cacar-cacar lain kan biasanya kalau di daerah pakai jagung aja. Pakai jagung. Pakai jagung. Jagung itu kasih keju, kasih susu kental manis tuh enak Bu, dikukus. Ada gitu ya pakai jagung ya. Khawatir. Wah nanti cacar air pakai jagung tumbuk dokter. Buat itu ya, buat ngeringin ya. Buat ngilangin fleknya itu, bekas fleknya. Oh, saya rasa sih nggak perlu ya. Tadi aja seperti yang tadi saya sampaikan aja sih udah cukup ya. Karena dia dasarnya itu kan intinya tuh gini. Malah justru jangan terus nggak mandi ya, karena kan sabun itu melisiskan, menghancurkan si virus loh gitu loh. Jadi tetap mandi, jangan terlalu panas airnya. Kalau dia nggak demam, mandinya misalnya ya mandinya dirubah jamnya aja buat yang lagi sakit cacar. Misalnya mandinya kita biasa mandi pagi sama sore ya udah mandinya siang aja, orang juga lagi sakit kok. Gitu kan, mandi sekali aja mungkin siang sehingga bisa pakai air yang nggak terlalu panas atau air biasa. Kemudian sabunan biasa beli yang oily. Apa ya sabun oily yang ada di Alfamart itu apa sih? Sabun apa ya? Dove misalnya, dok. Ya pokoknya yang Oilum, dok. Oilum. Iya. Sabun yang hijau boleh ya. nggak, dok? Sabun hijau boleh nggak, dok? Sabun hijau. Sabun hijau boleh, tapi gini. Jadi jangan digini-giniin ya. Tapi dikasih air terus gini-gini. Nah, busanya tuh yang pelan aja biar nggak pecah ya. Aja. Jangan gemes ya kalau punya putra-putri lagi kena cacar tuh jangan gemes ya. Jadi gemes namanya tuh suka gemes dipitesin gitu. Jangan, tuh biar nanti itu kayak saya nih, saya tuh dulu papa saya gemes, saya kena cacar tuh papa saya tuh gemes. Jadi gitu terus sekarang jadi bekas. Gimana ya bawah mata saya yang kanan apa yang kiri tuh ada bekas cacar. Kata papa saya dulu tuh gemes banget. Ih kok nggak hilang ya satu tuh dicis gitu. Akhirnya bekas seumur hidup. Gampang sih kalau ada Tativa yang ada bekas cacarnya di bawah mata.
Oke. Udah ya, Pak Fani udah dijawab tadi Pak Fani, ini sudah dituliskan sama Ibu Ria. Bu Ria kurang, sambil lakornya nggak ditulis. Oh Bu iya Ria, dok, koreksi dong. hafal. Karena udah saking hafalnya ya. Terus, Bu Reisha, orang saya belum selesai udah ditinggal aja. Ini gurunya masih semangat, udah ditinggal sama muridnya. Oke, udah semua sih. Jagung tumbuk ya. Oh baik. Nanti saya pelajari tuh jagung. Baru dengar sekarang tuh jagung tumbuk. Kalau orang Jawa itu buat gabakan itu untuk ngadem itu loh doktif dulu Oh itu. iya. Paham. Berarti jagung yang bukan jagung manis kan? Yang muda. Jagung manis. Jagung biasa ya. Oke. Udah, ada lagi yang mau nanya? Udah nih yang chat udah seberesin. Waktunya udah lebih dari 6 menit. Dr. Denny, silakan dok. Silakan. Bu Denny. Sambil nunggu, ada lagi? Oh ya, Bu, mana tadi Bu Denny? Kayaknya tadi ada raise hand, nggak jadi. Oke. Nah, sambil nunggu, saya ingat, jadi nanti silakan Anda langsung ke YouTube channel ya, saya udah buatkan kuliahnya yang cukup lengkap 20 menit. Kemudian intinya adalah, kesimpulannya ya, adalah bahwa Anda tidak usah terlalu khawatir dengan cacar monyet. Dia itu adalah penyakit yang kategorinya itu ringan, self-limited disease, kemudian dia hanya berat pada preferensi seksual tertentu. Karena orang-orang yang memiliki perilaku seksual tertentu itu imunitasnya memang udah jelek, ya, sehingga orang yang kemudian bisa sakit parah atau bahkan kematian karena cacar monyet, dan itu jumlahnya itu angkanya sangat-sangat jarang, ya, kejadiannya sangat-sangat jarang. Itu terjadi karena infeksi sekunder yang udah lebih dulu diderita sama yang bersangkutan. Jadi sekali lagi kita nggak usah khawatir. Lalu soal persebarannya juga, dia memiliki persyaratan yang lebih susah untuk menyebar dibandingkan cacar biasa, ya. Jadi dia tidak sederhana karena ya itulah ya. Jadi dia itu pustulnya, yaitu alat untuk menyebarkan virus ini, itu ada 70% itu ada di daerah anogenital. Jadi memang harus harus dengan suatu syarat tertentu lah sampai orang itu bisa tertular gitu. Baik, kemudian jadi Anda sekali lagi tuh nggak usah khawatir. Nah, yang membuat saya khawatir justru gini, kalau seandainya kemudian ini dinyatakan ini sebagai suatu infeksi yang serius, persebarannya sudah di 16 negara, nah khawatir saya memang kemudian ini digunakan sebagai bioweapon, gitu kan? Disebarkan dengan cara yang tidak alamiah, disebarkan dengan cara non alamiah. Jadi pesan saya adalah, andai kata di daerah Anda itu ditemukan orang yang mengalami cacar, tapi jenis cacarnya itu beda dengan cacar biasa, dengan ciri-ciri seperti yang tadi saya sampaikan, berarti dia kemungkinan besar mengalami cacar monyet, dan kemungkinan besar persebarannya juga melalui satu jalur yang non-alamiah. Ya, artinya apa? Artinya berarti Anda mesti waspada bahwa di sekitar Anda berarti kemungkinan ada suatu mekanisme tertentu untuk bisa menyebarluaskan cacar monyet. Tapi berita baiknya adalah Anda nggak usah khawatir, karena dia itu mudah sekali sembuh. Pada orang-orang yang status imunitasnya bagus, dia mudah sekali sembuh. Kembali lagi, dia mudah sekali sembuh. Jadi Anda tidak usah terlalu khawatir yang berlebihan. Sepanjang Anda bisa menjaga perilaku baik, ya insya Allah Anda akan terbebas dari itu. Baik, teman-teman, saya rasa karena waktunya udah cukup ya. Kalau call kan memang harus singkat-singkat supaya Anda itu ketagihan call-nya. Dan doakan mudah-mudahan kita akan sering ya bisa mengadakan call seperti ini. Mohon doanya agar saya sehat. Saya doakan juga untuk sehat sehingga kita bisa sering bertemu. Insya Allah Insya Allah ya, kalau mudah-mudahan saya tuh ada jadwal kuliah lagi sih hari Jumat sama Sabtu. Tadinya saya pengen hari Jumat itu saya mau call khusus untuk mahasiswa yang RPLC University ya.
yang Universitas RPLC mau ada call, cuma ternyata saya tadi barusan dapat jadwal, saya kuliah di Bandung hari Jumat sama Sabtu, jadi kayaknya mungkin mesti harus ditunda. Hari Minggu insya Allah saya akan cerita. Sakopdar di Bandung dong, Dok. Oh iya kalau ada sempat ya, nanti kalau pas sinyalnya bagus ya, mudah-mudahan nanti ini aja last minute ya, kami akan sampaikan kepada Anda ya kalau memang memungkinkan. Saya mau cerita tentang daging sintetis, saya mau cerita itu khusus untuk mahasiswa RPLC University. Lalu hari Minggu insya Allah ada webinar khusus untuk, saya mau ngejar nih risiko kematian karena blood clot ya, kematian karena pembekuan darah itu makin lama makin banyak jumlahnya. Jadi saya rasa saya mesti bicara sama Anda mesti lebih panjang lebar dan lebih mendalam. Silakan buat Anda yang ada waktunya, silakan untuk ikut ya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kepengen lagi call lagi dan ajak semua orang untuk bisa ikut bersama kita. Mohon maaf kiranya bila ada salah kata dan sikap. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Makasih, sehat juga, Dokter. Sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam, keluar baru. Mari kita live bersama. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 2, 1. Masalah kesehatan. Selamat mencoba. Kita Indonesia